Waduh, udah itu bilang. Hah? Prizes for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Keputusan heboh AFC, sosok kontroversial Thailand jadi wasit VAR laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Badan Sepak Bola Asia atau AFC kabarnya menunjuk wasit kontroversial asal Thailand si Pakron Puudom bakal bertugas sebagai wasit VAR dalam laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Jae-ho dari Cina ditunjuk sebagai wasit utama laga ini. Wasit video asisten repair atau VAR adalah si Pakron Puudom dari Thailand dan asisten VAR ialah Hana Kitab dari Suriah. Nama si Pakron Puudom tidak asing bagi pencinta timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, sebab ia juga menjadi wasit VAR ketika tim berjuluk Garuda Muda itu kalah kontroversial dari timnas Qatar. Si Pakron Puudom membantu wasit Nasrullah Kabirov, wasit timnas Indonesia kontra Qatar yang kepemimpinannya merugikan Rizky Ridho dan kawan-kawan dengan memberikan kartu kuning kedua untuk Ivar Jenner. Si Pakron Puudom juga kembali menjadi pembicaraan ketika memimpin partai timnas Yordania U23 kontra Qatar U23 dalam matchday kedua grup A Piala Asia U23 pada 18 April 2024. Si Pakron Puudom mengesahkan gol kemenangan Qatar U23 lewat Muhammad Ali Manai pada menit ke-93. Para pemain Yordania protes karena merasa pemain tuan rumah lebih dulu melakukan pelanggaran. Mengacu Transfermarkt, si Pakron Puudom adalah wasit FIFA yang mendapatkan lisensinya sejak 2013. Masih berusia 36 tahun, ia sudah kenyang pengalaman di level Asia. Si Pakron Puudom 11 kali menjadi wasit Liga Champions Asia, 9 kali kualifikasi Piala Dunia, 16 kali Piala AFC, sekali Piala Asia 2023, 3 kali Liga Cina, hingga 169 kali Liga Thailand. Ligue 1 selesai, benarkah Elkan Bagot bisa perkuat timnas Indonesia di semifinal? Bristol Rovers yang menjadi tim Elkan Bagot pada musim ini baru saja menyelesaikan kompetisi Liga 3 Inggris atau Ligue 1. Pelatih Bristol Rovers Matt Taylor memainkan Elkan Bagot sebagai starter saat kalah dari Wigan Athletic pada pekan ke-46 Ligue 1 pada Sabtu kemarin. Musim ini bek berusia 21 tahun tersebut menjadi andalan Bristol Rovers dengan bermain sebanyak 14 pertandingan. Pemain pinjaman dari Ipswich Town ini sempat dilanda cedera pada Maret lalu sehingga harus absen dalam 4 pertandingan Bristol Rovers. Hal ini juga yang membuat Elkan Bagot harus absen saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, dia juga tidak dipanggil pelatih Sintayong ke timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024. Muncul pertanyaan apakah Elkan Bagot bisa dipanggil ke skuad Garuda Muda mengingat kompetisi Ligue 1 telah selesai. Sesuai regulasi AFC untuk kompetisi Piala Asia U23 2024, batas pendaftaran pemain ditutup 6 jam sebelum laga pertama. Artinya pemain yang sudah terdaftar di laga Qatar melawan timnas Indonesia U23 pada 15 April 2024 tidak dapat diubah. Dengan demikian maka peluang Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 sudah tertutup. Meski demikian, Sintayong masih memiliki beberapa pemain belakang yang tak kalah kualitasnya dengan Elkan Bagot. Sintayong masih bisa memainkan Muhammad Ferrari, Justin Hubner hingga Komang Teguh di laga kontra Uzbekistan U23. Bikin bangga ASEAN, pengamat Malaysia ini sebut timnas Indonesia U23 main tanpa rasa takut. Pengamat sepak bola Malaysia Kes Sundaresan menilai Sintayong telah berhasil mengatasi inferiority complex alias rasa rendah diri pada pemain timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Kes Sundaresan di YouTube Astro Arena pada Kamis lalu dengan tajuk Timnas Indonesia Luar Biasa Menyala di balik kesedihan Malaysia. Perbincangan itu tercipta seiring keberhasilan timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kes Sundaresan mengatakan para pemain sepak bola di Asia Tenggara kerap tersendera oleh rasa rendah diri sehingga berdampak pada cara bermain mereka. Perasaan rendah diri itu muncul karena menganggap tim tak cukup bagus dibandingkan negara-negara yang sepak bolanya dirasa lebih unggul. Bagi saya, ada suatu wabah yang kerap membelenggu sepak bola Asia Tenggara yaitu inferiority complex. Sebagai sebuah kawasan, kita dilihat sebagai kawasan kecil, tak begitu besar, tak begitu penting walaupun ada populasi besar di sini yaitu Indonesia. Inferiority complex ini saat kita merasa lebih kecil, tidak cukup bagus, tidak sebesar negara-negara lain, itu akan selalu ada di dalam pikiran.
Itu berdampak pada cara kita bermain, terutama di kompetisi tertinggi, ujar Kes Sundaresan. Namun Kes Sundaresan melihat Indonesia berhasil mengatasi masalah itu dan bermain tanpa rasa takut saat melawan tim-tim besar. Kes Sundaresan mengatakan kemampuan Indonesia menaklukkan rasa rendah diri itu tak lepas dari peran penting Sintayong. Namun, kalau kita lihat Piala Asia tempo hari dan Piala Asia U23 ini, Indonesia tidak menunjukkan rasa takut. Lawan Australia, Yordania, Jepang, dan Irak, Indonesia tetap bermain tanpa rasa takut dan gusar. Bagi saya, kemampuan mengatasi itu mungkin kontribusi terbesar Sintayong kepada pemain-pemain ini, ujar Kes Sundaresan. Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang melaju jauh di Piala Asia U23 2024. Sebagai tim debutan, Indonesia sejauh ini hanya menelan satu kekalahan dari Qatar. Legenda Uzbekistan sempat remehkan Sintayong dan terkejut timnas Indonesia lolos semifinal Piala Asia U23. Uzbekistan U23 melangkah mulus ke babak semifinal Piala Asia U23 dan akan melawan timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Senin malam mendatang. Uzbekistan U23 tak pernah kebobolan dan juga hasil kemenangan 100% alias tak pernah kalah sejak babak penyisihan berlangsung. Sementara itu kondisi berbeda justru terjadi pada timnas Indonesia U23, memulai laga dengan kekalahan atas Qatar hingga adu penalti hingga skor 2 digit dari Korea Selatan U23. Hal ini pun menjadi sorotan bagi legenda timnas Uzbekistan Komaluddin Murzoev. Murzoev mengaku sempat meremehkan Sintayong dalam memimpin timnya. Murzoev mengakui Marcelino Ferdinand CS mampu membuktikan keinginan kuat untuk bisa menembus semifinal Piala Asia U23. Hal ini pun yang membuat Murzoev mengingatkan pada Qusay Nur Saib untuk benar-benar mengantisipasi Ivar Jenner dan kawan-kawan. Sejujurnya, saya tidak menyangka Indonesia akan menjadi lawan Uzbekistan di semifinal, apalagi dengan penampilan mereka yang tak saya sangka ketika melawan Korea Selatan. Tim ini membuktikan bahwa pertandingan melawan Korea Selatan membuat kami tak bisa mengabaikan lawan dalam situasi sesulit apapun, ujar Murzoev. Murzoev mengakui Uzbekistan memang jadi tim yang difavoritkan karena menjadi juara di gelaran Piala Asia U20 yang bergulir tahun lalu. Namun ini bisa menjadi dua mata pisau jika akhirnya timnas Indonesia U23 kembali membuktikan bahwa keajaiban itu ada. Bikin merinding blak-blakan ke media ternama Qatar, Erick Thohir sebut mimpi timnas Indonesia sudah jadi kenyataan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Garuda Muda atau timnas Indonesia U23 memiliki impian besar untuk terus berprestasi di kancah internasional. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 baru saja torehkan rekor dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk kali pertama dalam sejarah. Timnas Indonesia memastikan tiket 4 besar setelah mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti di babak perempat final. Dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi ternama Qatar, Al Jazeera, Erick menyebut jika timnas Indonesia saat ini alami perkembangan positif. Tak tanggung-tanggung, dirinya juga menyebut jika mimpi timnas Indonesia untuk jadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia sudah jadi kenyataan. Ini mimpi yang menjadi kenyataan, kita tidak bisa berhenti bermimpi dengan sepak bola. Kalau bisa lolos, kita bisa mengirimkan kontingen Indonesia ke Olimpiade Paris 2024 terbesar sepanjang sejarah, ujar Erick Thohir. Dia mengungkapkan kunci utama keberhasilan Indonesia dalam Piala Asia U23 2024 adalah mental kuat dan pantang menyerah. Salah satunya terlihat saat Indonesia melawan Qatar di partai perdana. Kita harus bermain dengan 9 pemain, tapi memberikan perlawanan hingga akhir laga. Menurut Erick Thohir, meski Indonesia kalah dari Qatar, namun para pemain tidak pernah menyerah dan terus membangun kepercayaan diri. Alhasil anak asuh Sintayong tersebut mampu bangkit di partai selanjutnya dengan mengalahkan Australia dan Yordania pada fase grup serta menumbangkan Korea Selatan pada perempat final. Tim Garuda Muda memang berada di posisi terbawah dari 16 negara di Piala Asia U23, namun dalam waktu 2 kali 45 menit, apapun bisa terjadi apalagi dengan tekad dan nyali besar, jelas Erick Thohir. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.